Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Fadia Kusuma dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan menyampaikan tugas tentang jurnalisme sejarah berbasis multimedia. Pada kesempatan hari ini saya mengambil tema krisis ekonomi tahun 1998 dan pelajarannya untuk saat ini. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 merupakan salah satu momen paling krusial dalam sejarah ekonomi negara ini. Krisis ini tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi yang mendalam, tetapi juga memicu perubahan sosial dan politik yang signifikan. Memahami krisis ini dan pelajaran yang bisa diambil adalah penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa kini. Latar belakang krisis ekonomi 1998. Krisis ekonomi Asia dimulai pada pertengahan 1997, dimulai dari Thailand dan menyebar ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Beberapa faktor penyebab krisis ini meliputi: 1. Kelemahan sistem keuangan. Banyak bank di Indonesia memiliki portofolio yang tidak sehat, dengan pinjaman yang tidak terbayar dan kurangnya pengawasan. 2. Kelemahan ekonomi makro, defisit anggaran, utang luar negeri yang tinggi, dan ketergantungan pada investasi asing memperburuk situasi. Ketidakstabilan politik, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun menciptakan ketidakpastian. Krisis ini berdampak luas, antara lain: 1. Krisis moneter. Nilai tukar rupiah anjlok dari sekitar Rp2.500 per dolar AS menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar AS. 2. Krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negatif, pengangguran meningkat, dan banyak perusahaan bangkrut. Dampak sosial. Munculnya ketidakpuasan yang meluas dan kerusuhan sosial, termasuk kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada jatuhnya Soeharto. Pelajaran untuk masa kini. Menganalisis krisis 1998 memberikan beberapa pelajaran penting untuk masa kini. Pentingnya kestabilan ekonomi, kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang sehat harus menjadi prioritas. Pemerintah dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk memastikan pengawasan yang ketat. Diversifikasi ekonomi, ketergantungan pada sektor tertentu, terutama yang rentan terhadap fluktuasi global, harus dihindari. Diversifikasi sumber daya dan sektor ekonomi dapat mengurangi risiko. Keterbukaan dan transparansi. Pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Partisipasi publik, mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan stabilitas politik dan sosial. Dialog terbuka antara pemerintah dan warga dapat mengurangi ketegangan. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.